Selamat malam teman-teman, selamat datang di acara kita hari ini. Sebuah bincang-bincang yang kita beri judul Humor dan Tertawa Bersama Pandemi, yang diselenggarakan oleh Mindset Institute. Ini adalah rangkaian kegiatan, ini sudah keempat. Kalau yang 3 pertama sangat serius, hari ini akan lebih serius lagi. Kita akan memperbincangkan humor dan tertawa di tengah pandemi. Setidaknya dalam sebulan terakhir, saya melihat ada 2 webinar dengan tema yang kurang lebih sama, membahas tentang pandemi yang memporak-porandakan dunia, tapi dari sisi tertawa. Yaitu yang pertama yang diselenggarakan oleh IHI, Institut Humor Indonesia Kekinian. Itu di Jakarta pada April, yang mengambil tema humor dan teror dan humor. Lalu 11 Juni yang lalu di UGM, tepatnya Fakultas Filsafat UGM juga menyelenggarakan yang sama dengan mengambil tema filosofi humor Nusantara, tetapi fokusnya pada membahas tentang pandemi. Nah, yang diselenggarakan oleh IHI di Jakarta, yang temanya antara humor dan teror, horor dan humor maksud saya, itu antara lain membahas mengapa di tengah pandemi ini humor jarang dibicarakan. Padahal humor itu salah satu yang bisa menyumbang bagi penderitaan. Humor sejak era Holocaust bisa dimanfaatkan. Kita pernah melihat sebuah film di tengah Holocaust, humor bisa bermanfaat untuk semacam trauma healing. Lalu di tengah rezim-rezim yang kejam, diktator seperti di Rusia, nggak usah jauh-jauh di Indonesia, humor juga dipakai untuk melawan. Setidak-tidaknya dipakai untuk menjaga kewarasan. Kita tahu ada buku yang sangat bestseller tahun 86, Mati Ketawa Cara Rusia, yang pengantarai oleh Gus Dur alias Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lalu muncul buku-buku serupa di Indonesia, Mati Ketawa Cara Daripada Soeharto atau Mati Ketawa Cara Daripada, yang dikarang oleh teman-teman aktivis di Indonesia. Lalu saya sendiri mengumpulkan humor yang saya beri judul Mati Ketawa Cara Timor Leste tahun 2002 dan sebagainya. Jadi humor bisa dimanfaatkan untuk menjaga kewarasan. Di Aceh ketika GAM masih melawan pemerintah Indonesia, lebih khusus melawan tentara Indonesia yang berada di sana, juga muncul humor, ya, muncul banyak humor. Ada buku karya teman-teman di sana, bukunya namanya GAM, bukan Gerakan Aceh Merdeka, tetapi GER Aceh Merdeka, yang antara lain salah satu subbabnya berjudul Aceh Tapi Nyata. Itu di Aceh ya. Nah, kali ini kita akan membincangkan tentang pandemi COVID-19 dari sisi humor. Karena humor seolah-olah dikesampingkan, ya, seolah-olah dikesampingkan. Padahal humor bisa berperan cukup signifikan ketika kita menjaga imunitas.
Dulu kita sering membaca di sebuah majalah Intisari yang selalu ada kutipan-kutipan humor-humor kecil. Di situ ada selalu kutipan kurang lebih mengatakan humor adalah obat paling mujarab, ya, obat paling mujarab. Nah, kali ini kita akan membahas itu, ya. Ternyata saya sedikit bicara pengantar sedikit. Ketika awal mula pandemi muncul di Indonesia, kalangan pejabat kita juga memanfaatkan humor, tetapi memanfaatkan humor yang kurang pas. Ketika Menteri Kesehatan kita menganggap sepele pandemi, menganggap sepele COVID-19, dengan menggunakan misalnya dia mengatakan COVID-19 tidak akan masuk Indonesia karena izinnya berbelit-belit. Atau Menteri Kesehatan juga mengatakan nanti juga akan sembuh sendiri, dan seterusnya. Bahwa seorang pejabat publik tidak dilarang menggunakan lelucon, tetapi menggunakan lelucon yang kurang tepat di tengah wabah seperti ini. Nah, di tengah-tengah kita ada 3 pembicara atau katakanlah pemantik yang tentu saja ketiga orang ini sudah tidak asing lagi. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama Mas Max Baihaki. Ya, halo Mas. Halo. Kedengaran Mas? Dari Pecas Ndai. Ya. Saya ingin sedikit bernostalgia. Saya dengan Pecas Ndai itu tidak asing karena pada tahun 92 sebelum Pecas Ndai, saya pernah mengajak teman-teman suku apakah mentas di tim zamannya masih suku apakah ya. Ada Mas Wawan Bakwan, ada Mas Wisik ya, dan lain-lain. Terakhir saya ketemu Mas Wisik di Solo mungkin 6 bulan yang lalu ya. Nah, nanti mungkin Mas Max Baihaki akan banyak berbicara tentang humor, bisa jadi dari kacamata musik humor. Tapi monggo terserah. Lalu yang kedua yang akan berbicara ini dari Kota Pahlawan, dari Surabaya, Mas Vicentius Yudit Cip Hardian, ya, seorang komika dari Surabaya. Saya kira Surabaya selain sebagai kota pahlawan juga melahirkan banyak komedian. Jangan lupa Sri Mulat juga pernah besar di Surabaya. Dan di Surabaya kita mengenal ludruk yang secara tradisional menjadi bagian dari dari khasanah lawak kita. Lalu Anang Batas, nah ini yang dari Jogja. Anang Batas ini dikenal sebagai Raja Plesetan. Wah, saya beberapa kali ikut nonton pentasnya Mas Anang Batas. Setiap ada acara, wah MC-nya selalu Anang Batas. Nek ora Anang Batas kita ora pas. Kalau di Jogja. Nah, saya sendiri Tri Agus Susanto Siswa Wihasjo, tua banget ya, tapi dipanggil saja saya Tas ya. Saya pemulung humor sejak zaman suku apakah sampai sekarang masih pemulung humor. Bahkan sekarang selain jadi pemulung humor juga mengajar di APMB, di Prodi Komunikasi, dan sekarang ikut terpengaruh generasi milenial, coba-coba membuat channel Tas Bukan Kantor Berita. Kalau nggak percaya, tolong dicek. Nah, 3 pembicara sudah saya kenalkan. Ini kita tidak perlu serius-serius amat ya, santai saja. Ini yang sudah on, yang mana, tetapi sesuai yang saya
yang saya kenalkan dulu. Kita berangkat dari Solo dulu. Monggo, saya ingin mempersilahkan Mas Max Bayaki untuk sedikit bercerita kira-kira dari perspektif Pecas Dahe atau secara pribadi, kira-kira pandemi itu kalau di pandemi COVID-19 itu kalau dinyanyikan atau dihumorkan kira-kira seperti apa? Monggo, terserah Mas Max Bayaki. Ini saya baru bisa masuk ini, belum ini nih. Oh, harusnya anak batas dulu. Oke, ya, nggak apa-apa. Saya lempar ke Mas anak batas yang sejak pertama on. Monggo Mas. Santai saja. Saya sebenarnya juga belum in, saya sudah terlanjur out. Jangan-jangan sudah off. Nah. Turun ini wis out. Apa ya? Ini terus terang saya harus apa ya, mengikuti dulu. Maksudnya gini, kalau tadi diawali dengan Kemenkes ya, tentang Kemenkes yang menurut saya itu bukan masuk kategori humor, bukan masuk kategori komedi. Artinya entah itu dalam kondisi yang sebenarnya kebingungan untuk menyampaikan sesuatu, akhirnya ya mungkin maksudnya menetralisir sesuatu, tetapi outputnya menurut saya itu bukan humor, tapi mungkin sama netizen, sama publik dianggap kecil ya suaraku ya. Nggih, kurang. Nah, saya ini krungu. Nah, itu berarti belum in memang. Nah. Ya, artinya gini, saya ulangi lagi kalau tadi di awal disampaikan ada humor yang dari Kemenkes, dari apa itu, menurut saya bukan humor sih itu sebenarnya. Ya. Jadi makanya agak bingung juga mau sudut pandangnya yang mana nih. Saya diminta ngomong apa, saya derek Mas Tas Mucus ini. Saya harus ngomong apa dulu? Ya, ngomong gini aja Mas. Memotret ya, memotret. Saya bukan fotografer, masa maaf. Memotret dari kacamata potret kacamata meneh. Aku ora nggo kacamata kok nganggo. Melihat kalau gede kabupaten. Melihat pandemik 19 ini dari perspektif humor. Kalau lebih spesifik lagi dari perspektif plesetan. Melihat pandemi ya, saya sebenarnya tidak bisa melihat pandemi secara umum. Artinya gini, tidak bisa melihat secara dari sudut pandang humor untuk melihat pandemi ini. Cuman memang hanya sikap gembira, sikap bahagia kalau buat saya untuk menyikapi ini yang pertama ya. Artinya lebih penting lagi kepada psikis kan, karena kalau boleh jujur selama ini yang selalu diperhatikan utama adalah dari faktor pelaku medis. Artinya virus ini kan kita tidak tahu posisi di mana. Secara medis memang ya harus ditangani. Tetapi yang mungkin kita lupakan adalah melibatkan psikolog. Jadi secara psikis itu menurut saya yang paling untuk kondisi sekarang ya, apalagi paling urgent tapi bukan urgent tunggal ya. Artinya bahwa ada saat yang kita dibutuhkan bukan lagi semata-mata ketakutan, ketidakpastian dengan informasi, apalagi berkaitan dengan pandemi. Akhirnya yang saya bersyukur adalah masyarakat menjadi punya kesadaran ya. Ini yang menurut saya penting, karena masyarakat akhirnya bergerak sendiri. Bahkan ada saya nggak tahu itu bercanda atau serius atau komentar teman-teman yang akhirnya dalam tanda petik mungkin agak meragukan kesimpang siuran informasi. Akhirnya masyarakat berjalan kok, bahkan tanpa pemerintahan pun masyarakat sepertinya sudah bisa berjalan. Artinya ini kita tidak berbicara mendiskreditkan
pemerintah atau apa enggak, ya enggak perlu lagi lah, sudah bukan saatnya untuk ngerasani pemerintah karena dirasani pun enggak ada efek gitu kan. Lebih kepada bagaimana kita mensikapi, termasuk dalam konteks ini saya mencoba bukan berkomedi, bukan berhumor, tetapi lebih kepada saya melakukan aktivitas yang bagaimana saya menghibur diri pada awalnya. Sehingga yang paling kata kunci selalu ketika ada talk show, ada apapun, saya selalu ketika diminta saya tidak berani bicara gini. Saya berbicara selalu gini, yang paling digarisbawahi, saya tidak mau menggurui. Saya tidak mau membuat ajakan, tetapi lebih kepada introspeksi kepada diri saya sendiri. Bahkan saya pernah diminta untuk campaign dari salah satu dinas di pemerintahan di daerah untuk menjadi semacam juru bicara gitu? Iya, bukan juru bicara mungkin seperti semacam itu untuk ajakan yang waktu jangan mudik. Ya, saya langsung jawab, maaf, itu yang pertama, mengajak untuk tidak mudik itu bukan saya banget. Apalagi kalau itu menggurui, saya enggak. Karena saya sudah melakukannya sejak awal pandemi. Saya bikin lagu yang Aku Ralungo, Neng Omah Hawaii, segala macam itu kan, itu kesadaran dari diri sendiri. Jadi saya tidak mau artinya kayak seorang yang mengajak, memberikan ajakan, tapi saya sendiri nggak melakukan. Jadi artinya, ya kalau bermanfaat ya syukur. Kunci pertama saya menghibur diri, yang kedua bagaimana saya merefleksi diri kalau selama ini berada di zona nyaman, tidak pernah berterima kasih loh. Saya banyak hikmahnya loh dengan kondisi pandemi ini. Akhirnya saya bisa berkomunikasi dengan alam sekitar dan lain sebagainya lah. Banyak itu kalau diceritakan mungkin bisa panjang. Tapi akhirnya kesini pun saya mencoba memotret itu dengan ya gaya saya, plesetan misalnya. Saya akhirnya memproduksi, baru mulai mendesain. Misalnya pandemi ini saya plesetkan menjadi fun the mix. Jadi bagaimana kita fun gembira, the mix. Jadi mencampur itu menjadi satu nilai kegembiraan gitu lah. Terus termasuk yang bukan ajakan ya, saya sekali lagi nanti takut salah. Untuk memotret, karena ini pengalaman pribadi. Saya di salah satu tempat belanja, saya melihat orang pakai masker, tapi sorot matanya itu saya langsung menyimpulkan, cantik ini. Nah, akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa sekarang tolak ukur cantik itu bukan lagi keseluruhan wajah ya? Ya, keseluruhan wajah atau segala macam, tetapi mata neto. Nah, saya plesetkan akhirnya, saya bikin desain dikau pakai masker, bikin daku jadi makser. Nah, kayak gitu. Jadi pokoknya ngutak-atik aja. Awalnya menghibur diri, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin sementara gitu dulu. Nanti takutnya. Jadi kaos kabeh kuwi, Mas. Bukan kaos kabeh, tapi kaos oblong. Iya, kaos oblong. Ya. Sama kayak Anoman oblong. Ya, itulah kalau Raja Plesetan, setiap kata selalu diplesetkan. Saya jadi tadi Mas Anas menciptakan banyak kreasi yang kemudian memunculkan apa tadi fun the mix. Fun the mix. Saya jadi ingat sastrawan Slavoj Žižek yang juga membuat buku yang sekarang mendunia, terkenal seluruh dunia, namanya Pandemic, tapi kata pandemik itu yang dikuatkan paniknya, yang sudah yang covernya sangat bagus, itu sangat menonjol. Nah, tetapi gini Mas, saya ingin sedikit tanya lagi, semua orang kan di rumah ya, ketika pertama 2 bulan pertama semua orang di rumah. Lalu ketika orang di rumah itu sebenarnya kan bosan ya, pengen lungo yang biasanya kemana-mana, tiba-tiba terkurung di rumah. Nah, sebenarnya humor itu kan salah satu cara untuk kerasan di rumah. Nah, saya tidak melihat humor dimanfaatkan untuk itu. Gimana menurut Mas Anas? Seperti banyak orang bilang bahwa humor adalah atau komedi adalah
tragedi dan waktu. Artinya kalau situasinya atau waktunya tidak tepat, tidak pas, ya komedi itu jadi tidak menjadi komedi lagi, artinya tidak sampai lagi. Itu sama ketika, menurut saya sama ketika orang berbicara mengatasnamakan dalam tanda petik komedi cerdas. Misalnya, dia sok-sokan mau bicara politik, tapi tidak memahami konteks politik. Yang dalam tanda petik materi ini cerdas, tetapi menjadi tidak cerdas karena tidak disampaikan dengan baik. Tetapi ketika kita berbicara tukang becak, berbicara sampah, tetapi kita tahu betul filosofi tukang becak, filosofi sampah, semua yang dalam tanda petik itu dianggap materi yang rendah, tetapi kalau itu disampaikan yang memang dari hati, dia paham betul, itu ya menjadi materi cerdas. Sama dengan yang pertanyaan tadi ketika di rumah menjadi bosan. Saya bersyukur saya tidak pernah bosan di rumah. Karena kebetulan yang saya sampaikan tadi, selama ini karena kesibukan, saya begitu keluar dari rumah udah langsung aja. Saya nggak pernah menikmati suasana sekeliling. Nah, gara-gara pandemi, saya jadi bisa melihat, bahkan mengamati, bahkan saya memotret dalam arti besar sebenarnya hewan-hewan kecil, hewan-hewan liar, tanaman-tanaman kecil. Dan akhirnya saya bisa menemukan waktu itu yang menurut saya susah itu, saya bisa menemukan foto belalang kawin, di sebelahnya ada belalang yang baru nonton. Dan itu dirangkai, akhirnya menjadi apa? Ada cerita, belalang yang nonton ini kayak sakit hati. Wis nek ngono aku tak mati wae. Nah di foto selanjutnya itu saya nggak sadar bisa nemu belalang itu dimakan sama bunglon. Ini kan akhirnya doa itu terkabul. Aku mati wae dipangan bunglon tenan. Dan itu nggak tahu kenapa bisa terjadi akhirnya gini. Saya berpikir, oh iya ya, saya selama ini nggak pernah bersyukur, nggak pernah berterima kasih, nggak pernah berkomunikasi dengan alam sekitar, bahkan apalagi ke leluhur. Akhirnya saya nemu gitu loh. Nah dari situ saya akhirnya ya sudah, orang ini hadapan yang apa yang kita hadapi harus terjadi, ya kita ayo sikapi dengan ya itu tadi. Saya tidak bilang humor atau komedi, tapi dengan berbahagia, dengan tertawa, dengan ya sudah saya ajak teman-teman. Akhirnya saya bikin macam-macam, termasuk gini. Mungkin yang perlu saya ceritakan sepele tapi penting. Selama ini orang nggak pernah percaya kalau saya itu orangnya minderan. Orangnya apa, Mas? Minderan. Oh, minderan. Iya, serius. Saya minder. Mosok sih? Nah, ini salah satu yang nggak percaya kan? Saya enggak dong. Enggak. Serius. Kalau teman-teman yang tahu ketika saya di televisi, apalagi ketika stand up, ada di depan kamera, muka saya itu enggak loss. Beda kalau di panggung. Panggung oke, saya loss aja. Iya. Nah, apalagi ngevlog, wong selfie aja saya nggak pede. Tetapi gara-gara pandemi, saya sekarang ngevlog, saya sekarang bikin konten, nekat karena prinsip saya sing penting obah ben uteke ora owah, itu. Intinya sih itu. Jadi bukan bosen, bukan lalu ya tertawa itu penyelesaian, tertawa itu tetapi tidak sekedar tertawa, kan harus ada kontekstual yang tepat, harus ada alasan yang benar. Jadi ya kalau buat saya sih simple, membuat hari-hari itu menyenangkan. Jadi sepele, hari yang senang membuat iman kita menjadi hati yang senang membuat hati kita membuat iman kita jadi kuat. Hari yang tenang, pokoknya gitulah. Nah, ada teman saya soalnya kaget. Gitu, sementara gitu saya enggak biar teman yang lain. Ya, sip. Ini ada Mas Yudit, ada Mas Max Baik Haki dan tidak sombong. Baik hati. Baik, tadi Mas Anas sudah sedikit menyampaikan bahwa justru dalam era pandemi sekarang ini malah menemukan sesuatu yang selama ini jarang ditemukan. Misalnya ternyata bakatnya jadi peneliti belalang kuku ya. Baik, mungkin saya akan beralih ke Mas Max.
Bayaki yang sudah on, mungkin akan berbeda dari yang tadi disampaikan oleh Mas Anas. Siapa tahu ini dari Mas Bayaki ada sesuatu yang berbeda. Monggo Mas. Ketika mendengar kabar pandemi dan ada semacam pembatasan untuk berkumpul, kelompok kami pas hari itu dapat job. Kompas ya, Kompas. Sebelum Kompas, jadi tanggal 14 itu Solo dinyatakan daerah. PSBB. Iya, PSBB. Bukan PSBB, tapi agak berbahaya lah gitu. Jadi darurat ya. Kegiatan dilarang. Padahal malam dilarang. kita mau main, paginya mau main. Jadi tanggal 14 itu seminggu itu kita kehilangan 5 titik. Kami mau kehilangan 5 titik ya. Wow. Jadi lucunya di situ. Kami cuma mengambil mau per bakso berapa. Ya, lucunya ya kita nikmati sendiri. Artinya kalau kita tarik garis yang kencang terus, ya kita mungkin jadi tadi takutnya gitu. Makanya terus dihadapi dengan cara gembira aja lah, humor kelompok enggak apa-apa bahwa kejadian ini. Banyak teman-teman yang akhirnya dalam perkembangannya jadi kayak Mas Anang tadi, terus jadi pengen bikin konten. Paling enggak supaya kita enggak mandek, karena kita tetap jalan, syukur payu, rapayu, rapopo. Artinya ketika kita biasanya kan menawarkan ya, karena ada perubahan yang biasanya kita mengumpulkan orang, jadi kita nggak boleh mendekat orang gitu. Itu sesuatu yang bikin sedikit shock juga. Ini caranya piye? Seperti kita waktu bermain di YouTube gitu, kita juga bingung nyiapin ini kok piye ya, karena nggak ada entul. Orang sing guyu. Pokoke dhewe gayeng dhewe diguyu dhewe. Wis nang omah dono terus yo kuwi efek yang lain mungkin. Tapi minimal itulah kita tetap bisa membuat sesuatu lah. Selama ini kita mengumpulkan banyak konten yang mungkin belum kita upload juga. Sambil nunggu. Terus ada kabar gembira, kita boleh main di Jakarta tanggal sekian. Tadi siang di-cancel lagi, tidak diperkenankan oleh polisi. Ya kita jadikan guyon-guyon di kelompok aja. Biar imun kita tidak menipis. Biar kita tetap imun. Imun ya. Iya. Dengan iman dan amin aja. Iya, iman dan amin. Tapi kemudian main di Kompas TV itu piye, Mas? Ya itu juga cuma 1 minggu sekitarnya ya. Sekitar 1 minggu kita persiapan. Kita juga bingung, piye teknisnya. Ternyata teman-teman sudah menyiapkan seperti itu. Ya udahlah, oke. Terus pokoknya main gayeng aja lah. Pura-pura ada penonton, pura-pura kita nguyu koncone dhewe, koncone ra lucu, dianggap lucu gitu. Pokoknya apapun harus kita anggap lucu supaya kita tetap enjoy. Kalau enggak kita stres ora nek suara ketawa enggak ada antul. Ora ana sing nonton. Padahal sing nonton akeh Mas, Indonesia ya. Iya, Indonesia. Tapi kita enggak dengar. Di PSU kita juga enggak dengar, di guyu kita juga enggak dengar. Nah, itu sebenarnya kan pengalaman menarik ya. Sama seperti orang, ya seperti kayak sekarang ini ya. Kita bikin joke atau bikin lelucon, tapi rano sing guyu. Rano respon. Seperti yang tadi juga, pentas di Kompas TV, hanya segelintir orang di depan kita. Ya. Nah, itu kan pengalaman baru ya, Mas ya? Iya, pengalaman baru. Terus beberapa tawaran daring juga kok di oke we. Supaya kita tetap bergerak, supaya kita tetap paling enggak tetap kumpul. Karena kan iya, kalau enggak kumpul kita rano mau kayak apa-apa gitu. Kalau dari kita hanya lewat bercanda lewat sosmed biasa sih, sama lewat WA dengan teman-teman, tapi ketika kumpul tuh kayak kemarin kita coba ke daerah Polokarto, kita bikin konten-konten, dan ketika kumpul tuh banyak sekali konten yang kita hasilkan hanya dalam waktu 2 jam gitu. Pas kita menemukan, langsung kita bikin dengan teman, yang lain bikin lagi, hanya ketemu
dikumpulkan ke kelompok ini. Aku punya stok-stok ini. Jadi memang berarti ada ini ya Mas ya, ada stok lagu-lagu yang akan diciptakan atau dinyanyikan spesifik tentang pandemi ini. Belum berkumpul menggarap lagu. Kalau kemarin kita hanya konten-konten humor pendek-pendek gitu. Jadi bermain-main dengan kamera pura-puranya. Karena barangkali biar kita akrab dengan kamera, nggak nervous, nggak kerugian. Terus orang bingung kok dengan kamera kita. Wah, ini yang satu bingung dengan kamera, Mas Anas tadi katanya minder. Wah, ini podo, roto podo. Kita memang jarang belajar tentang bahasa kamera bagaimana. Karena kita kok sih diambil ini bukan ini, kita belum tahu. Karena yang ngambil kan memang orang-orang yang biasa menyampaikan dengan bahasa kamera, dan kita kan bahasa panggung yang mungkin berbeda. Lucu-lucunya juga gitu. Kalau kita ketemu lihat nasib bodoh-bodoh sekarang yang tadinya ngerokok beli jadi ngelinting. Ngelinting. Ada temen yang sisa-sisa rokok sehat itu loh, sekarang kan usum itu dikumpulkan dibikin lagi. Mixing tembakau supaya sehat katanya. Kreativitas karena kepepet. The power of kepepet. The power of kepepet ya. Betul. Salah satu humor-humor yang muncul menggelegar itu kadang-kadang karena kepepet. Seperti tadi saya singgung di Rusia, di Orde Baru itu kan kita ditekan, tapi justru muncul sesuatu yang hebat. Luar biasa. Luar biasa. Ada lagi Mas? Itu dulu Mas. Oh, sementara itu ya, sebagai pemicu mengawali, nanti akan ada lagi. Baik, sekarang saya beralih ke Mas Vicentius Yudit. Mungkin kurang lebih pertanyaannya kurang lebih sama. Bagaimana melihat melihat pandemik COVID-19 ini dari perspektif komika, dari perspektif humor? Ya tentu saja sangat berbeda zaman normal dengan zaman yang seperti sekarang ini. Tapi apa yang bisa dilakukan dari seorang komika atau pegiat humor pada umumnya? Monggo Mas. Oke. Selamat malam teman-teman, Mas-mas. Selamat malam. Ya, saya seorang komika, stand up komedian, dan ya lumayan ngefek ya, karena lumayan ngefek ya. Tidak ada open mic, sudah tidak ada lagi job-job juga nggak ada. Yeah. Lalu percakapan di grup WA juga sudah 3 bulan terakhir ini ya agak berat gitu. Biasanya itu gampang sekali timpal-timpalan untuk ngejuk-ngejuk. Tapi memang karena situasinya ini menyesakkan gitu ya. Jadi ya memang agak berkurang. Tapi pertengahan Mei sampai Juni kemarin tuh teman-teman sudah mulai mendobrak situasi yang menyesak itu ya. Jadi mulai bikin kreativitas macam-macam gitu. Terutama komunitas ya, bikin live IG yang harian. Jadi setiap hari itu live IG tematis untuk menghibur follower. Jadi ya memang kalau situasinya seperti ini tuh memang ya biasanya muncul kreativitas. Ya, termasuk juga keresahannya semakin banyak. Nah, kalau di stand up comedy itu kan premis-premisnya itu kan muncul dari keresahan. Makanya kemarin yang paling fenomenal itu ya Bintang Emon itu. Dia menemukan banyak premis yang lucu, lalu dia bisa mendeliver itu dengan baik, sehingga langsung
langsung booming, langsung viral. Tapi Booming ya. ya ya banyak teman juga melakukan hal sama. Tapi ya itu tadi catatannya, dalam situasi seperti ini tuh memang kegelisahannya semakin kuat, keprihatinannya semakin kuat karena kita melihat di sekitar kita itu semua terdampak. Nah, di tengah dari munculnya banyak keresahan itu lalu ya tinggal tergantung orangnya, apakah itu muncul jadi kreativitas tertentu atau hanya dibiarkan berlalu begitu saja. Misalnya tadi Mas Anang motret belalang, nah itu kan dari situasi mendesak, mungkin yang ketemu belalang ya itu yang dipotret misalnya gitu ya. Kalau ya, untungnya saya juga sama seperti mas yang lain, Mas Bayaki, Mas Anang. Justru waktu pandemik ini lalu bikin channel YouTube, bikin konten untuk internal di gereja. Saya banyak aktivitas di gereja, jadi lalu bikin konten talk show yang serius tapi santai gitu, ngobrol tapi ada lucu-lucunya. Ya membahas pandemi, membahas fenomena orang yang panik berlebihan. Wah, ini yang kapan hari termasuk garis lucu nih, Mas. Iya. Kapan hari di Surabaya itu kan ada yang di awal-awal pandemi itu ada sepasang suami istri yang pergi ke mall pakai APD lengkap itu kan. Itu orang ya apa ya, miris tapi sekaligus itu kan menggelikan gitu ya. Orang sepanik itu sampai dia pakai APD lengkap. Iku kok gak kemeringet iku ya jerone. Dan itu kan dia sampai otot-ototan sama security gitu, sampai kayak gitu-gitu. Jadi memunculkan kreativitas lalu yang bersumber dari banyak keresahan. Lalu tadi sempat disinggung sama Mas Tas tadi di pengantar tadi, saya setuju. Memang situasi seperti ini itu memang ya salah satu jalan keluarnya, salah satu kanalnya itu ya memang komedi. Kalau tadi disebutkan dulu waktu Holocaust itu, saya ingat filmnya itu kalau nggak salah Life is Beautiful itu ya Mas ya. Iya betul, Life is Beautiful. Nah itu super sekali film itu. Orang tertawa di tengah situasi yang mencekam. Bapaknya menghibur anaknya di kamp konsentrasi itu benar-benar apa ya, memunculkan komedi di tengah. Benar. Lalu juga tadi sempat disinggung misalnya fenomena ludruk di Surabaya. Benar, ludruk itu sejauh yang saya pelajari, saya dari Surabaya. Ludruk itu memang ya munculnya di tengah itu, di tengah perlawanan. Situasi yang menyesakkan itu tadi, penjajahan ditujukan memang untuk perlawanan dan untuk menertawakan diri sendiri sebenarnya. Jadi, itu karena pelaku seniman ludruk itu seperti tidak bisa berdaya apa-apa, lalu ya udah mari kita tertawa bersama-sama saja. Lalu siapa yang menekan kelompok ludruk ini? Kalau di Jawa Timur tuh dulu keseniannya ada yang lumayan besar, itu ada ketoprak. Kalau ketoprak itu lebih lebih elitis gitu ya. Cerita-ceritanya itu pakem, cerita yang sesuai alur gitu, atau cerita tentang kerajaan raja-raja gitu. Keraton. Iya, kalau ludruk tuh bebas. Bebas cerita bahkan tentang seks, tentang perselingkuhan. Tapi sebenarnya itu ya ada beberapa topik yang memang mau membangkitkan perlawanan masyarakat ke waktu itu penjajah Nippon, atau juga dukungan kepada para pejuang. Kalau yang paling terkenal itu tokoh ludruk itu yaitu Cak Durasim itu yang dibuatkan. Cak Durasim itu dibuatkan gedung sendiri di Surabaya, gedung Cak Durasim, dan dia terkenal dengan pariannya itu apa? Bekupon Omai Doro, melok Nippon tambah Soro. Itu
Oh, itu Itu dahsyat parian, sekali. ya parian sederhana tapi memberi pesan bahwa Ya. kita jangan mau dijajah oleh Nippon, dan itu dibawakan dalam bercandaan ludruk yang Ya, ya. cenderung kasar, cenderung brutal di masyarakat miskin di bawah. Dan ludruk itu biasanya di awal tuh mesti diawali dengan ada istilahnya itu apa ya, mudar roso. Jadi mirip-mirip seperti stand up comedy gitu. Ya, Jadi ya. mereka pemainnya pertama menceritakan keresahan, kegelisahan itu, lalu Ya, nanti ya. diberi punchline gitu, tertawa. Ya, ya. Tapi ludruk itu lebih lengkap karena satu cerita utuh dibawakan oleh beberapa pemain. Biasanya ada bencongnya, ada warianya, Ya, itu yang ya. daya tariknya itu. Nah, itu yang apa? Mungkin itu ya salah satu cikal bakal juga menceritakan keresahan itu kan ciri khasnya stand up comedy. Sementara di ludruk sudah dimulai sejak dulu. Persis. Kegelisahan lalu diberi punchline gitu, dan ya itu tadi, ludruk itu dari situasi yang menyesakkan, kondisi hidup yang apa ya tidak terlalu baik, tapi justru muncul dari situ komedi yang menghibur. Jadi ya memang disyukuri aja, seperti kata Mas Bayaki tadi, ya wis disyukuri, diamini supaya bisa imun. Kalau bisa sekreatif mungkin, lalu pasti dari situ nanti komedi-komedi segar muncul ya, seperti yang dilakukan Bintang Emon dan teman-teman yang lain juga itu. Ya. Ya mungkin itu dulu, Mas. Baik. Sepertinya ada semacam alur ya, ada semacam alur yang kurang lebih sama dari Mas Anang Batas, Mas Max Bayaki maupun Mas Yudit, bahwa pandemi ini mempengaruhi siapapun, termasuk komika, pegiat humor di mana-mana, sehingga bisa menciptakan kreasi sendiri ya. Nah, beruntung era sekarang ini ada YouTube ya. Era sekarang ada YouTube, sehingga meskipun tidak ada tanggapan ya, katakanlah tidak ada job, bahkan tadi Mas Max Bayaki bercerita ada 5 titik job yang hilang Minggu itu atau ditunda, tetapi dengan baru 5 aja sombong. rong dino loh, Mas. Rong dino kuwi. Aku lho yang cancel saat Piro, awal Mas? itu 20 ya, aku santai kok. Kalau ada yang lain tak batalin duluan malahan. Batalin kan masuk kowe kuwi. Nah, ada banyak pembatalan, tapi kita beruntung ada teknologi yang namanya YouTube, sehingga masing-masing orang yang punya kreasi bisa menciptakan, membuat konten sendiri, diunggah sendiri ya. Dan ada fenomena yang tadi disebutkan Bintang Emon sebagai contoh ya, yang kemudian muncul menjadi boom lah ya. Tetapi kan saya yakin tidak semua orang bernasib seperti Bintang Emon. Bintang Emon adalah satu dari 1000 mungkin ya, atau satu dari 500, atau satu dari 100. Masih banyak yang berjuang untuk seperti Bintang Emon. Nah, mungkin saya ingin bertanya, monggo terserah siapa yang menjawab, kira-kira seandainya pandemik ini tidak akan berlangsung lama, ya, katakanlah 6 bulan sampai setahun, ya, setahun yang akan datang dengan suasana seperti sekarang ini, kira-kira apa yang akan berubah dari situasi ini, tapi terkait dengan profesi panjenengan semua, ya. Mas Anas sebagai MC kondang, Lesetan, atau Mas Max Bayaki sebagai musisi musik humor, atau Mas Yudit sebagai komika. Sopo sih, terserah. Elna.
Ya, kalau gini, Gili, kalau saya Oke. justru sekarang tidak akan melihat lagi apakah akan Berakhir atau tidak? atau cepat atau lambat, Lambat. tetapi secara otomatis sebenarnya kita harus memang mau tidak mau harus merumuskan pola hidup baru, Baru. termasuk Yang disebut dalam, new normal itu, Mas? saya nggak akan bilang new normal atau Ya, tidak, artinya new normal itu hanya istilah. istilah. Kalau kita terlalu euforia dengan istilah new normal, yang Ya. dikhawatirkan gara-gara new normal nanti jadi new portal. Gitu. Itu kan berisiko, lebih Berisiko. baik ya sudah, ayo kita ikuti saja. Artinya gini, ibarat kata ini adalah ada lubang yang berjalan pelan-pelan di sekitar kita. Ya. Kita tidak tahu apakah lubang itu akan cepat menuju kita atau lambat. Tetapi kalau kita tidak menyiapkan diri untuk entah merangkak, entah melompat, entah apapun, nah otomatis strategi baru. Nah, sebenarnya saya beruntung berada di lingkungan teman-teman yang punya kreativitas tinggi. Teman-teman sudah mulai membuat panggung digital, termasuk yang beberapa hari yang lalu itu ada Mas Marwoto dan kawan-kawan bikin panggung online. Artinya panggung online. Iya, sudah direkam dulu juga apapun ya, apapun bentuknya, tetapi yang paling penting sebenarnya bagaimana memberi pemahaman kepada para penikmat, para kalau bicara penggemar ya bagaimana supaya jangan sampai lalu protes ketika emosionalnya nggak sampai dalam konteks kita kontak langsung kan gitu kan. Jadi mau tidak mau ini harus ada saling pemakluman. Saya berbicara misalnya gini, salah satu contoh kasus. Zaman dulu almarhum Pak Basio, idola saya, dulu masih bayangin, itu radio loh. Radio, mereka melawak, tetapi kita pendengar itu bisa berimajinasi seolah-olah kita melihat. Artinya ini sebenarnya kan kayak roda berputar kembali. Termasuk pola yang misalnya kalau di desa saya itu kadang masih ada, di depan rumah ada dulu padasan untuk cuci. Sekarang kan disarankan untuk ada tempat cuci di depan rumah. Sebenarnya kan sama. Bergulirnya seperti itu. Jadi otomatis ya kita aja yang harus memang siap, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan lalu wah kita nggak bisa maksimal. Bisa atau tidak bisa, toh kita harus menghadapi, kan gitu kan. Termasuk gini, saya ada satu hikmah adalah saya membuat yang konten saya itu ternyata saya mengupas baru beberapa hari yang lalu ada sejarah tentang plesetan. Wah. Jadi ada itu apa Mas? Buku tesis atau apa? Bukan, kalau tesis kan laki-laki. Ini buku ini judulnya adalah Seni Pertunjukan dan Seni Rupa dalam Perspektif Arkeologi Seni. Nah, di sini di dalamnya ada tentang sejarah plesetan. Jadi ternyata plesetan itu sudah ada sejak abad 9 yang terdapat di prasasti. Artinya sebelumnya sudah dipersiapkan. Nah, itu saya akhirnya saya kupas tanpa pisau itu di YouTube saya ada beberapa hari yang lalu. Dilalahnya yang saya tidak tahu sebelumnya adalah yang nulis buku ini adalah bapak saya gitu loh. Jadi nggak tahu saya pelaku, saya nggak tahu sejarah. Kok orang ngerti kipi? Mungkin saya adalah bagian dari malin kundang yang durhaka terhadap orang tua. Wah nanti dikutuk dari waktu. Waktu ya tinggal diombeni obat waktu. Mari. Nah, monggo nanti teman-teman, saya bukan berpromosi tapi di situ ada saya bicarakan dengan Bapak itu tentang sejarah. Channelnya jenengnya apa Mas? Channelnya apa? Anang Batas. Oh, tetap ya, Anang Batas. Ya. Tetap. Nah, artinya gini, bahwa yang kita hadapi sekarang, kita bersyukur loh sekarang ada media Zoom, kayak kita Zoom-Zooman, mungkin pakai jenang Zoom-Zooman. Nah, bayangin kan zaman ini pernah ada yang bilang ini pagebluk gitu ya, ada istilah pagebluk orang Jawa bilang. Leluhur kita pernah loh mengalami pagebluk, tapi mereka bisa bangkit padahal nggak ada media berekspresi seperti sekarang. Coba kalau dulu ada YouTube, mungkin YouTube-nya yang malu. Jadi nggak, maksudnya kita punya media loh ini, kita punya media yang harusnya kita bersyukur. Peradaban zaman dulu itu berarti meskipun nggak ada media-media seperti sekarang, berarti dia itu lebih
nggak tahu lebih tinggi atau sama. Artinya apa? Ya. Masyarakat sudah siap sejak dulu. Nah, kita harusnya malu dong sama leluhur kita. Artinya apapun kondisinya, yuk kita hadapi bareng-bareng. Kalau perlu, yang ini paling penting adalah saat sekarang harus tidak boleh egois. Kita harus bersinergi, berkolaborasi. Tidak boleh egois, nggak? Ya, harus berkolaborasi. Kira Ya. Dan yang paling penting juga itu jangan sampai kita kadang-kadang kan gini di sosial media itu kan teriak-teriak. Misalnya listrik masalah aja, teriak-teriaknya di sosmed. Nah, saya nggak, jadi saya khawatir kalau nanti sosmednya bermasalah, jangan-jangan teriak-teriak di depan kantor PLN misalnya. Gitu. Jadi kan bolak-balik artinya apa? Ya sudah, jangan sampai kita salah mengartikan media sosial dengan media dunia maya dengan dunia nyata. Kan kalau kita ngomongin dunia maya kan nggak enak juga sama Ahmad Dhani kan gitu. Monggo. Matur nuwun. Wah, bagaimanapun juga meskipun kita di tengah pandemi seperti sekarang, tapi kita patut bersyukur karena kita ada teknologi dan kita bisa berkreasi. Monggo yang lain. Ya setuju Mas sama Mas Anang Batas itu. Justru kesempatan ini platformnya diganti. Kalau biasanya kita di panggung dengan banyak orang, di depan banyak orang, maka kita harus beradaptasi, terbiasa untuk berkomedi tanpa penonton juga. Tanpa penonton. Iya, dan semua platform dipakai. YouTube, podcast sekarang sudah booming, banyak yang pakai. Lalu ya semua sosmed dipakai untuk berkomedi. Saya 4 bulan terakhir ini merasakan dapat job di rumah. Jadi ada klien gitu yang ingin menghibur followernya di IG, lalu dia mendatangkan krunya untuk 3 orang ngerekam saya stand up di rumah. Wah, ini sesuai anjuran pemerintah tuh. Iya. Di rumah. Itu komedi di rumah itu. Love at home. Iya. Direkam lalu sama klien itu ditampilkan di IG-nya dia untuk menghibur followernya. Nah, itu ternyata itu sangat memungkinkan juga. Yeah. Meskipun memang ya perlu penyesuaian karena di rumah saya stand up gitu, mertua saya enggak tertawa malah. Apa-apaan kowe iki. Gitu malah. Kan mertua sampean yang bukan yang bayar, enggak apa-apa. Iya. Enggak ikut bayar ya enggak apa-apa, enggak tertawa ya. Ikut tertawa enggak bayar. Nanti soalnya kalau mertuanya Mas Yudi itu tertawa, jangan-jangan Mas Yudi datengin terus nyawer. Iya itu. Pertama sempat mengeluh gitu. Kok akeh wong nang omah gitu. Wis tenang bungku tak tukokno beras. Tak janjeni beras ngono langsung oh ya wis gak apa-apa kan. Nek iso sesuk wong luwih akeh meneh ben berase luwih akeh. Tambahno wonge ben berase nambah. Ya jadi memang harus menyesuaikan semua platform dan saya dan teman-teman juga sedang itu juga menyesuaikan. Kemarin teman-teman komunitas tuh dapat job dari Telkom dan itu lucu sekali karena panggungnya di kantor Telkom itu lalu penontonnya itu berjarak. Iya. Berjarak setengah meteran gitu. Jadi di foto itu kayak itu loh, ibu-ibu senam di Superindo itu loh. Jarak itu. Pakai protokol kesehatan ya. Iya, pakai masker. Jadi itu komik-komiknya itu menyerah, mereka wis wah ampun iki neraka ini, nanti coba diganti formatnya bagaimana gitu. Karena memang sangat berbeda kalau penontonnya berjarak gitu. Lalu ketawanya ketutupan masker kan, jadi ketawanya ketelan sendiri ya. Guyu tenan ora ngerti ya. Nah, itu. Jadi ya menyesuaikan platformnya, malah mungkin feeling saya mungkin nanti malah ada satu platform yang bisa
bisa efektif untuk dipakai berkomedi. Belum tahu ini apakah YouTube atau mungkin ada muncul yang baru lagi. Tapi komedi pasti akan terus menemukan jalan untuk bisa menghibur orang. Itu Mas. Ya, monggo Mas Bayaki. Dan sama setuju sih ya. Jadi apalagi kita punya sense adaptatif ya. Jadi kita yang mengadaptasi dengan keadaan sekitar kita mungkin gitu. Mungkin menemukan hal baru. Ya kita harus coba karena ini kita sama-sama di restart oleh alam. Restart. Ya, alam dan Fetivera juga. Hah? Alam toh sama Fetivera berarti. Nah, tak izin Mbak Yune barang yang ngomong. Jadi mungkin ya ini kayak omongannya Mas Yudi tadi bahwa akan ada platform baru yang bisa kita temukan secara alamiah ya dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita coba-coba, apa yang kita cari-cari, dan ini bisa menjadi hal baru yang mungkin akan lebih hebat dari sebelumnya. Atau mungkin ya orang hebat ya tapi mungkin bisa jadi lah begitu. Karena semua sama-sama menyesuaikan diri. Penonton juga menyesuaikan diri, pemain juga menyesuaikan diri, dan kita juga harus berkompromi dengan ini. Itu mungkin. Ya, ketiganya kurang lebih sama. Kata kuncinya adalah adaptasi, menyesuaikan diri. Saya jadi teringat ada kata-kata bijak atau kata tidak bijak, kata bijak yang mengatakan makhluk hidup yang bisa bertahan hidup bukan makhluk hidup yang besar atau yang kuat, tetapi yang mampu beradaptasi. Jadi dinosaurus yang besar tapi tidak bisa beradaptasi ya punah. Itu kurang lebih begitu. Saya mungkin akan memberikan, masih ada waktu ya, memberikan waktu kepada teman-teman lain yang mungkin sudah siap-siap mau bertanya atau memberi tanggapan atau terserah mau apa, mau nyanyi juga boleh. Silakan siapa yang akan memulai? Apakah tunjuk tangan atau tunjuk hidup? Silakan. Monggo. Mas Copo yang akan memulai. Mas atau Mbak? Mas. Belum hangat. Ya, untuk menghangatkan topik ini memang apa namanya? Halo? Ya. Mas Anang mau nambahin? Oh, nah, ini Mas Ayub ini kayaknya mau. Mana? Oh, Mas Ayub, monggo. Silakan Mas Ayub. Kurang ke atas sedikit, Mas, biar kita. Monggo. Oh, ora ya. Silakan Mas Ayub. Ya, kita tunggu masih audio. Masih connecting. Jadi connecting itu disuruh berperan. Connecting. Sebenarnya kalau mungkin sebelum ada yang bertanya, salah satu contoh saya mendapatkan hikmah itu adalah ketika awal saya berbuat aja dengan sendiri tanpa ada embel-embel dari siapapun. Ternyata ini menghasilkan kesempatan, menghasilkan peluang. Akhirnya saya jadi narasumber beberapa diskusi, bahkan yang dalam tanda petik mungkin selama ini bukan wilayah saya. Saya kemarin. Mas, sekarang bukan narasumber namanya, Mas. Narazumber. Oh, berarti kalau tariannya itu narazumba. Iya. Narasumber. Jadi, berarti kalau naik bis itu zumber kencono gitu ya?
saya jadi pembicara bahkan Desperindak. Itu kan nggak nyambung seolah-olah. Tapi ternyata dari mereka itu melihat apa yang saya lakukan di apa namanya selama pandemi ini. Artinya buat saya ya seperti saya bilang tadi bahwa udah kita lakukan aja. Prinsip saya dari awal dulu juga sebenarnya gini. Berkarya itu bukan karena uang, tapi uang itu karena kita berkarya. Jadi lebih awal dulu kita berkarya. Nggak pedulilah. Hidupilah pilihan karena pilihan itu yang akan menghidupi. Jadi nggak usah terlalu berharap dulu untuk mendapatkan sesuatu kalau kita belum bisa membuktikan gitu. Gaya ya. Baik, ada yang tunjuk tangan, tunjuk jari, silakan monggo. Yang akan apa namanya? Silakan. Langsung tunjuk tangan. Monggo Mas Avian Doni. Avian Doni. Silakan Mas. Avian Doni. Masih di mute. Tolong dinyalakan. Ini ada korek, Mas. Nyala bukan korek yang menyala. Anjing berarti anjing yang menyala. Ya, sudah nyala. Baru nyimak ya, Mas. Oh, baru nyimak. Oh. Iya. Silakan. Rapopo. Ya. Belum ada pertanyaan, baru tak lihat dulu ya. Oh, ya. Ya, nanti kalau cocok dibeli ya, Mas ya. Oh iya, cocok. Baru menyimak ya. Baru nyimak, Mas. Nyimak yang apa? Goreng atau tanah? Pak, ini webinar setan tenan. Ini webinar paling berbinar-binar ini. Saya punya 2 teman yang akhir-akhir ini terkenal. Namanya webinar Warau. Anak UGM. Sama webinar Tular. Satu lagi Zoom Rotin. Zoom Rotin. Berarti air dong, pakai selang Zoom Rotin. Silakan. Saya tak ngalih ke YouTube ya, Mas ya. Oh ya. Ya, siap. Makasih Mas G. Oh, ini di semua platform ya? Iya, semua platform nih. Oh. Canggih nih. Canggih yang apa? Roro Jonggrang, Borobudur? Wah. Canggih Roro Jonggrang, Borobudur. Nah, sambil menunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaan, tadi kata kuncinya adalah adaptasi ya. Nah, adaptasi itu selama ini kan bagi pelaku ya, pelaku dalam arti pelaku seperti komika, seperti musik humor, seperti Mas Anang Batas sebagai MC atau grup. Nah, bagaimana dengan kesiapan penikmat? Kadang-kadang penikmat itu kan tidak cepat beradaptasi. Tadi salah satu keluhan dari kita tadi adalah enggak konteks, menonton jauh. Jadi bagaimana mengharapkan penonton berubah? Mengedukasi penonton itu kan tidak mudah. Kalau kitanya yang beradaptasi mungkin agak gampang, tapi penontonnya piye? Kira-kira gimana? Siapa yang mau jawab? Kira-kira? Ya sebenarnya sama yang saya sampaikan tadi, sama, bahwa ya? penonton yang memang harus memaklumi kondisi. Jadi apalagi gini, ada beberapa kan sudah mulai berjalan, ada yang konser drive-in gitu ya, dari mobil. Dan itu semua akan terjadi kok. Bahkan di dunia komedi akan ada kemungkinan yang ada pertunjukan, tetapi mungkin orang nonton dari mobil dengan audio dari mobil, dari radio misalnya gitu-gitu. Nah, otomatis kan kita yang harus menyiapkan mental. Kalau penonton menurut saya ya itu pilihan ya, artinya ya mau nonton atau enggak ya itu hak mereka. Karena kita tidak bisa mengatur hak orang lain. Kalau kita sampai mengambil hak orang lain kan
kasihan dia nggak bisa berjalan lancar. Karena haknya diambil berarti sepatunya diambil. timpang. Apanya joglang. Nah, Diambil cuma satu haknya. nah, kan hak itu kan sebenarnya yang harus diperhatikan hak bayi. Makanya kalau ngasih makan hak. Wah, plesetan terus sih. Menurut saya penonton itu sekarang godaannya cuma banyaknya channel. Dulu kita banyaknya channel. ada televisi baru TVRI, ketika ada stasiun yang lain sekarang baru remote yang 8 tombol aja, 9, 10 tombol itu sudah penonton sudah bebas sekali memilih, kalau nggak suka langsung pindah. Sekarang channel ada berapa juta channel gitu. Jadi kita juga mungkin mulai memperhitungkan tingkat kebosanan penonton, tingkat kecepatan penonton untuk tertarik mungkin gitu. Supaya dia tidak meninggalkan channel kita atau besok nonton lagi channel kita. Gitu. Ada adaptasi lagi itu juga. Jadi terlalu banyaknya channel ini juga kadang-kadang penonton juga dia bingung juga menonton apa, belum in, belum on, sudah bosan. Belum in, sudah on tapi sudah end. Mungkin lagi. Ya mungkin alatas. Lagunya pasrah. Mungkin alatas. tapi gini, nih Mas, dari Mas Bayhaki itu justru kan gini, pergeserannya kalau dulu TVRI memang orang akan nonton bertahan, lalu berpindah ke banyaknya TV swasta. Kalau bicara komedi memang sekian detik tidak membuat tertawa, ya dia ganti channel. Ganti channel. Sebenarnya era sekarang kita diuntungkan karena mereka punya pilihan yang dia bisa menunda nonton. Artinya apa? Ada ruang-ruang yang kita mempunyai nilai tawar yang tinggi dibanding ketika hanya di TV gitu loh. Apalagi kan sebenarnya hampir sama juga gini. Maksudnya ketika kita bermain di ranah YouTube, yang menentukan atau platform lain yang menentukan hasil dan segala macam kan kita sendiri sebenarnya. Kalau televisi kan belum tentu kita, yang menentukan adalah TV-nya. Meskipun dijanjikan dibayar, kadang-kadang belum tentu dibayar. Kok aku malah curhat ya? Enggak jadi. Saya nggak akan bilang sih, karena memang ada konsep TV yang belum membayar sampai sekarang. Wah, sopo iki TV apa iki? Oh, nggak perlu saya sebut kalau itu kaitannya sama olahraga. Loh, kok malah nyebut aku? Ngerti aku. Koncone dhewe. Nah, tapi gini, ini yang justru ada Mas Yudit, ada Mas Bayhaki, ada yang lain-lain. Yang saya bilang tadi, ketika kita bersinergi, saling berkolaborasi, itu simpel, sepele kalau di dunia sekarang. Kan teman-teman istilahnya ada tujuan juga yang untuk monetisasi kontennya. Nah, andai kata sekian banyak kita berteman, lalu saling subscribe, saling like, saling komen, saling nonton utuh. Itu berkaitan dengan jam tayang. Itu kan lebih membuat akselerasi, percepatan. Ini dahsyat iki. Iya kan, kalau itu saling seberapa berat sih nonton. Dalam tanda petik kadang-kadang gini, nonton nggak usah ditonton nggak apa-apa, setel aja. Yang penting di setel. Di setel gitu kan. Kenapa? Durasi tayang yang penting itu. Nah, mau tayang, mau tinta, terserah. Tayang maksud saya itu salah satu sinergi yang paling simpel, paling kelihatan lah di era ini. Gitu. Ini benar-benar kolaborasi apik gitu. Gimana Mas Yudit? Kalau saya saya setuju sama Mas Anang sama Mas Bayhaki. Saya nambahkan aja, kalau menurut saya penonton itu relatif lebih mudah adaptasi, asalkan kita itu konsisten. Konsisten ya. Bikin konten ya, kalau konten bergaya itu ya wis itu nanti lama-lama kita semua kan masing-masing punya punya basis massa pendengar atau penonton, orang yang dekat dengan kita, orang yang kenal dengan kita. Nah itu kalau kita konsisten berkarya, orang-orang itu pasti juga akan cerita ke
teman-temannya, ini loh sekarang si A bikin ini sekarang, Oh. nonton aja. Jadi kalau kita putus-putus juga orang ya lama-lama akan meninggalkan kita lalu cari yang lain gitu. Konsisten aja berkarya, dan saya seneng tadi Mas Anang Batas bilang yes, berkarya aja, nanti mikir duit itu nanti aja, nanti akan mengikuti. Nah, saya itu terinspirasi dari Uus. Uus itu dia itu diboikot dari TV, lalu ya job stand up sudah berkurang karena banyak hatersnya, diserang sana sini. Dia bikin YouTube aja konsisten. Sampai kemudian yang menurut saya mencengangkan itu, dia 2 minggu terakhir ini kontennya itu dia disponsori oleh bir, alkohol, minuman beralkohol. Itu kan, itu menurut saya hebat banget itu. Dia konsisten dengan personanya dia, dengan apa adanya dia yang anak tongkrongan. Dia pernah cerita kalau dia dapat endorse dari kondom, dari bir, minuman beralkohol, ya, produk-produk yang dikonotasikan dengan dunia malam. Tapi justru di situ dia dapat penghasilan di tengah industri yang tidak ramah sama dia. Dia sudah tidak di TV lagi, tapi dia di antara teman-temannya masih diterima, punya penonton setia, dan dia bikin konten yang mempromosikan minuman beralkohol itu ya tetap banyak yang nonton. sambil apa, ngomong-ngomong bahasa tongkrongan gitu ya, tetap banyak penonton dan produk itu terus masuk ke dia gitu. Nah, konsistensi ini biasanya yang musuh terbesarnya komedian atau konten kreator ini. Nah, itu kan bagaimana merangsang kreativitas supaya terus setiap hari apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa disuguhkan untuk menghibur gitu. Konsistensi itu, Mas. Ya, kata kunci konsistensi ya. Misalnya kalau mau nonton konten yang plesetan, kuning Mas Anas. Malah nggak ada. Musik humor, kuning Tetas Dahe. Kayak ngono kuwi kurang lebih ya Mas ya, konsisten. Nanti kalau berubah dikit, ini kok berubah. Mungkin sudah ada yang mau atau kolaborasi musik humor plesetan. Nah, itu udah pernah belum tuh? Bagus itu idenya. Ya. Jangan-jangan mulai sekarang bisa kita bisa kita rancang nih kolaborasi Tetas Dahe, Anang Batas, Yudit. Wah, apa iki? Loh, tapi kan kita harus menyitir Rhoma Irama. Yudit itu menjanjikan kemewahan. Yudit, Ted. Nah, bisa loh Mas Baik Lagi tadi mendengar cerita Mas Yudit tentang Hukus, tentang Uus, dapat sponsor dari kondom, dari bir. Mungkin loh nanti Mas Baik Lagi bisa memunculkan produk malah kondom rasa bir. Loh, peluang itu selalu ada loh. Artinya gini. Selain konsisten, jujur saya yang masih mencari kalau di konten. Masih mencari ya? Masih mencari bentuk ya, mencari bentuk. Ya. Tapi yang paling penting lagi adalah kita bicara sekarang bukan lagi siapa yang besar, siapa yang kecil, tapi yang punya konsep. Konsep. Paling penting punya konsep. Justru ini kalau kita mau jujur, ini peluang saatnya kita menunjukkan kalau kita memang punya konsep kuat. Salah satu contoh misalnya gini, di dalam masyarakat, kalau kemarin-kemarin tolok ukur warung yang enak, itu biasanya persepsi orang itu warung yang rame. Ya. Nah, sekarang, karena kondisi sekarang, yang rame malah dihindari, akhirnya nyari yang sepi. Nah, kalau yang sepi itu punya konsep kuat, punya masakan yang memang enak, akhirnya bisa dipertanggungjawabkan, ini saatnya peluang dia akan bisa masuk secara bisnis di situ, gitu. Termasuk di dunia komedi sebenarnya. Gitu. Menurut saya gitu. Jadi konsep yang memang kuat, bagaimana bisa dipertanggungjawabkan dan orang akhirnya lama-lama orang akan melirik ke kita kok. Kalaupun nggak melirik ya paling mentelengi lah. Gitu. Kita melirik menteleng. Ya, tadi konsisten. Mas Anas bilang konsep, ya.
tadi diakui bahwa sampai sekarang Mas Anas masih mencari belum mengaku konsisten, sedang memantapkan konsep ya Mas. Ya, Tapi nanti kalau konsep itu sudah katakanlah dalam tanda kutip, tidak pakai tanda kutip juga nggak apa-apa, diterima oleh publik, nanti akan konsisten bentuknya. Karena saya juga orang yang nggak pernah konsisten sih sebenarnya. Maksudnya gini, ada yang satu penting saya garis bawahi adalah hikmah pandemi. Akhirnya saya bikin konten yang baru menyadari beberapa hari ini. Harta karun di sekitar saya adalah siapa? Bapak saya. Itu sumber konten saya ya? akhirnya. Bukan cuma plesetan, jadi Bukan mau sejarah, mau arkeologi, mau percandian, mau wayang, mau keris, mau mitos, mau klenik. Beliau ada semua yang dalam tanda petik selama ini saya nggak pernah ngobrol tentang itu karena sejujurnya saya tidak pernah mau pakai embel-embel nama Bapak karena saya nggak mau menjadi apa ya istilahnya bayang-bayang Bapak. Karena beliau profesor. Nah, saya prosesor. Jadi kan ya tapi hikmahnya sekarang saya jadi mencari apa yang dari Bapak punya, saya mencoba meminta kayak romantisme masa kecil Bapak mendongeng. Itu yang saya mulai. Selain Bapak jadi sumber konten itu belalangnya jangan lupa Mas. Itu sumber konten juga. Loh, justru itu belalang itu mau saya kolaborasikan sama Bapak. Nah, itu. Jadi belalang kawin itu coba dicek sekarang perkembangannya gimana. Mungkin sudah pindah kontrakan atau... Nah, itu yang saya mau minta Bapak itu menjadi naib untuk mengawinkan si belalang itu. Itu kolaborasi yang sulit gitu ya. Wah, ini diskusi tentang pandemi sampai kemana-mana, tapi tidak apa-apa karena memang tema kita ini humor tertawa di masa pandemi. Ya, monggo silakan dari audiens, dari peserta. Narasumber sudah dari 3 orang narasumber sudah berbicara. Silakan teman-teman yang ikut webinar, yang berbinar-binar, monggo memberi komentar, silakan, ataupun bertanya, silakan, ataupun punya ide Bing Slamet, atau mau ngasih masukan, apalagi kalau depannya ditambahi boleh. Ngasih pendapat, akhirannya tambahi boleh. Pendapatan. Wah, rupanya silakan. Saya mencatat ada kurang lebih 28 partisipan. Ya. Mungkin 28 partisipan ini masih masih bertanya-tanya dalam hati, tapi belum dikemukakan bahwa masih belum membayangkan bagaimana dunia yang berubah ini, ya, karena bagaimanapun juga berubah, ya. Ada yang istilah new normal, ada yang istilahnya normal baru, ya, sekedar bahasa saja. Tetapi justru ada yang mengatakan bahwa sekarang ini justru kita akan memulai membuang yang dulu itu sebenarnya tidak normal. Sekaranglah mulai normal. Ada juga yang bilang seperti itu. Nah, silakan berkomentar. Kalau tidak ada, ya kita ngobrol lagi. Atau kita pakai nada getar aja. Nada getar ya. Mas Guntur belum nongol nih, Mas. Sudah Guntur. Mas Guntur belum, ininya tidak ada, tapi gambarnya tidak ada. Atau ini, kalau ini sesuai dengan omongan saya tadi, yang penting ditonton aja, di setel aja, nggak ditonton. Jangan-jangan ini semua juga gitu. Nggak ada.
Penontonnya akeh, Mas. Akhir penting. Cuman mungkin karena berjarak ya. Biasanya kalau diskusi langsung itu kan langsung bertanya. Ini mungkin masih apa namanya? Belum terbiasa ya, belum terbiasa. Nonton nanti dia. Apa? Mau nonton nanti aja gitu. Nah, Mas, siapa yang belum ada yang bertanya, belum ada yang ingin berkomentar? Itu yang dari Mindset Institute itu, oh Mas Guntur di anu sendiri ya. Dari Mindset ada Alius Brata, ada Mas Guntur. Mana lagi itu? Baik, kalau belum ada apa namanya dari audiens, mungkin masih jet lag ya. Biasanya seminar langsung ya, ini seminar daring. Mungkin belum terbiasa bertatap dunia maya, ya. Mayanya Ahmad Dhani tadi. Jadi belum terbiasa. Saya akan berandai-andai saja, ya, bertanya lagi, seperti diskusi. pakai lumut, Mas. Andai-andai lumut, berandai-andai lumut. Wah, saya cekakaan terus ini. Seandainya dari 3 pembicara ini, narasumber ini berkolaborasi, ya, Surabaya, Jogja, Solo, wah ini gayeng tenan iki, apa? Surabaya, Solo, Jogja berkolaborasi. Tadi dengan catatan seperti usul Mas Anas tadi, saling berbagi ya, saling berbagi usulnya, keren itu usulnya. Masing-masing saling menonton, saling subscribe misalnya. Sing penting kayak Mas Bayaki, sing penting jam tayangnya akeh, jalan terus. Nah itu bisa bisa di kolaborasi ini bisa dilakukan ini. Kira-kira piye ini? Wis bertiga aja yang penontonnya rasa di wis. Jadi menarik itu, Mas. Jadi mungkin ya. Kalau memang disengaja kita bikin, artinya sengaja kita kumpulkan teman-teman kita. Saya kumpulkan teman di Solo. Ini ada data dari pas Sobat Ambiar memberikan bantuan, ada 800 seniman terdampak dari Jogja itu ada tercatat. Dari Solo ada berapa ratus gitu. Saya itu kita jalui subscribe jadi lumayan. Iya. Ya. Jadi data-data itu bisa kita buru. Kita beri informasi bahwa kita punya ini, kita kerjasama. Kalau semua saling mendukung, saya kira ya kita bisa menemukan pendapatan yang baru tadi. Wah, keren. Jadi kan komunitasnya atau followernya atau penggemarnya dasar-dasar di Solo kon akeh. Ya, penggemarnya atau komunitasnya Mas Yudit di Surabaya kan akeh banget. Kemudian penggemarnya Mas Anas Batas di Jogja dan sekitarnya kan juga dua. Terus urek. Enggak, 2 itu laki dan perempuan, jadi beranak pinak. Tadi bincangnya Rano. Enggak ada. Lu cinta Luna Rano ya, anaknya Luna Maya ya. Ya gua cinta, kalau cinta enggak ada. Nah, kalau ketiga orang ini dikolaborasikan, wah, saya kira dahsyat ini. Dahsyat. Belum tentu. Belum tentu. Kita kan harus selalu pesimis. Kebalik.
Enggak, kadang-kadang kan karena kita nggak siap. Jujur ya kondisi yang sekarang. Misalnya ini, saya live Zoom, kemarin Google Meet, segala macam. Saya termasuk tidak paham digital. Ini salah satu contoh, saya minta tolong anak saya. Iya, tapi kan ono timnya Mas, ono tim, ono anak EDW kan bisa. Kita tinggal itu paksaan. Termasuk kemarin waktu UGM Talk itu kebetulan saya diminta mengajak teman, ada Debio, ada Paksi, ada Vira. Karena Debio nggak paham, akhirnya apa? Debio datang ke rumah saya pakai yang di sini, Debio di halaman depan. Jadi kita ngobrol kadang-kadang pas dia nyebut saya nggak melihat laptop, tapi saya nengok, salah yo gitu. Jadi nggak mudah memang, teman kita harus beradaptasi tadi itu. Termasuk misalnya ini Surabaya Mas Yudit, Solo Max Bayi Haki misalnya. Nah kalau kita live bareng, ya kalau koneksinya bagus. Kalau enggak kan nanti bisa esok delay, sore template kan gitu. Tapi 3 kota ini kan wis 4G Mas, apalagi sebentar lagi 5G sebentar lagi. Asal nggak ditambahi string. Mas Anang ini dulu kan penggagas stand up hutan sama stand up gunung ya Mas ya? Ya enggak lah. Oh iya, kapan Mas? Di anu meneh? Bikin baru stand up kamar gitu Mas. Nanti beda loh, bukan dari keresahan. Kalau di stand up kamar nanti daripada mengeluh lebih baik lenguh. Tapi gini, tapi keren ketika ada kesadaran teman-teman saling itu tadi, saling support, saling menyemangati. Karena daripada kita teriak-teriak yang jauh, karena kemarin-kemarin gitu sukanya yang sok perhatian kepada yang jauh, apalagi dunia sosmed ya. Tapi kita lupa ngisi jimpitan, itu kan simpel, sepele, tapi menurut saya berarti kowe ra kelingan karo sebelahmu kan gitu. Nah, paling penting itu kayak contoh gini. Saya bikin konten namanya bantu promo usaha teman. Jadi untuk membantu promo teman-teman. Ada yang bertanya, bayar nggak Mas? Hari gini, ya gitu kan. So anak milenial. Hari gini kok gratis? Loh, lalu ada yang nanya, bayarnya berapa? Bayarnya adalah Anda memberikan produk Anda kepada orang di dekat Anda. Siapapun itu. Artinya, saya paling penting itu bayarnya kan bukan ke saya. Yang pertama, menjalin silaturahmi dengan orang yang terdekat. Yang kedua, itu barangkali bisa menjadi strategi marketing dan promosi. Yang ketiga, orang yang diberi dengan ikhlas, dia pasti akan mendoakan. Nah, ketika kita semakin banyak, berarti doa itu semakin banyak untuk teman yang punya produk itu. Saya cuma pengen menyampaikan itu aja. Jadi ya sudah kita lakukan. Dan ya meskipun saya bilang gini, aku bukan akun besar, akun kecil, tapi mencoba dari yang kecil itu berbuat. Syukur bisa membesar. Kalaupun tidak membesar, ya nanti saya siapkan Zoom. Gitu. Saya kontol. Ora saru Mas, ini online Mas. Wah, ini plesetan terus. Mas Guntur udah siap. Pak Aloy, sekarang? Pak Aloy ya? Ya, sekarang ya. Baik, Mas Guntur. Ya. Dari tadi Mas Guntur nyimak ya? Nyimak Mas. Nyimak. Oke. Nyimak tapi orang muncul. Nyimak. Ya. Sekarang saya ingin mempersilahkan Mas Guntur. Monggo kan tadi udah menyimak ya. Silakan, saya tidak akan bertanya. Oke. Makasih Mas Tas ya. Kan daring humor ini kan baru sekali saya lihat di kayak gini. Jadi mungkin malah lebih serius daripada guyon. Oke Mas, oke. Wis oke ya. Ini Yudit ini teman saya Mas. Yudit dulu juga teman serius.
lama mungkin 10 tahunan lebih ya saya nggak ketemu Yudit. Terjadi humor dari komika itu. Jadi terus tak undanglah Yudit ini. Karena saya lihat akunnya apa namanya? Saya wis ngetop, Mas. Udah ngetop ya artis. Terus Mas Bayaki ya sering ketemu malah musiknya musik serius, musik balada ya sama Mas Bayaki. Ketemu di Solo balada Indonesia itu apa namanya? Apa Mas Bayaki? Rumah balada ya? RBI. RBI ya, rumah Oh, kalau Mas Bluntang ya? Ya, Mas Bluntang dulu, Mas. Blogger. Kalau Jogja itu ada di Blogger. Kiwang Topo dan yang lainnya. Terus Mas Anang Batas mungkin baru ketemu kali ini, tapi sering saya dengar namanya dan sering saya juga lihat YouTube-nya. Padahal saya silent loh, Mas, kok sering dengar. Orang Jogja nggak kenal Anang Batas berarti diragukan Iya. kejogjaannya. Ya, Anang Batas yang nggak terbatas, Mas. Anang Batas yang nggak terbatas itu yang jadi susah. Tentu mindset terima kasih Mas Anang Batas, Mas Yudit, Mas Max ya. Sering saya panggil Mas Max namanya. Mas Max ya. Ini kenapa kita cari tema ini ya salah satunya memang ingin motret ya. Ingin motret tanpa kamera tadi. Ingin motret sebenarnya pandemi ini dihadapi oleh para komedian, para komika, para yang bergulat di dalam seni dan humor ini kayak apa gitu. Kalau yang berdampak pada seni kebudayaan sudah banyak diulas ya. Kemarin saya juga ikut di Zoom-nya Salihara, Tempo dan yang lainnya itu mengulas tentang kebudayaan dan pandemi. Tapi yang humor terkhusus juga humor yang orang-orang yang di sekitar kita ya, teman-teman kita. Mas Anang, Mas Yudit dan Mas Max ya. Dan saya ketawa dari tadi sama istri saya lihat komentar-komentar terutama Mas Yudit, Mas Mas Tas ini kan juga saya kenal orang sekarang punya channel sendiri ya. Saya sering like dan sering saya lihat ya, yang konsen sekali terhadap humor ya Mas Tas ini. Dan Mas Tas juga bagian dari mindset dan memang untuk menyegarkan mindset harus ada orang yang suka humor. biar mindsetnya enggak Biar nggak serius terus. Nggak serius terus. Saya kira itu dan tentu Mas Yudit, Mas Max, Mas Anang ini mindset itu sebenarnya lembaga serius, tapi nggak serius-serius amat, tapi dibentuk sebagai lembaga perkumpulan masing-masing disiplin ilmu sebenarnya yang kita bangun untuk lembaga riset sebenarnya ya, lembaga penelitian, lembaga riset yang bergerak di isu-isu demokrasi, ekonomi dan juga toleransi sebenarnya ya. Tapi karena juga masalah dampak ini ya, masalah pandemi ini kita ngisi konten dengan cara ini dan semoga bisa menjadi silaturahmi untuk teman-teman semua. Saya kira itu Mas Tas ya. Terima kasih buat Mas Max ya. Salam buat Solo. Saya sebenarnya mau ke Solo tapi ada undangan banyak juga di Solo teman-teman kampus tapi ya lebih baik untuk di rumah dulu. Kemudian Mas Yudit semoga silaturahmi bisa ketemu di kesempatan lain dan Mas Anang terima kasih juga atas plesetan-plesetannya. Semoga bisa menjadi bukan amunisi Saya minta closing dulu ya, Bang. Masing-masing. Saya kira itu Mas. Ya. Mas Tas, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Guntur. Sebelum saya menutup webinar yang berbinar-binar ini, saya ingin meminta semacam closing statement. Kalau tadi dari Mas Anas dulu, sekarang saya balik. Mas Yudit dulu, lalu Mas Max baik hati, lalu terakhir Mas Anang. Closingnya ojo dodo ya. Iya. Silakan Mas. Di tengah pandemi ini saya semakin meyakini teorinya Woody Allen itu yang tadi sempat disebut. Woody Allen. Bahwa komedi itu adalah tragedi plus waktu. Jadi
mungkin sekarang kita masih melihat ini sebagai tragedi pandemi ini. Tapi mungkin 5-10 tahun lagi kalau diceritakan lagi ini akan jadi sebuah komedi satir kehidupan bahwa ternyata kita dulu pernah berjuang melawan wabah dengan rebahan. Nah itu. Ya. Dia tetap berkarya, menggunakan semua platform, konsisten dan kolaborasi tadi itu catatan penting. Terima kasih. Terima kasih Mas Yudit. Mas Mak, baik hati. Oke, di masa pandemi seperti ini, ya kita harus tetap berkreasi, tetap melakukan sesuatu yang mungkin bisa menjadikan kita punya sesuatu lagi di masa mendatang. Tapi saat ini belum nampak, tapi kita jangan asa itu aja. Jadi tetap berkreasi, berkumpul, sharing dengan teman, dan mungkin dengan kita sharing kita bisa menemukan sesuatu, bisa menjadikan sesuatu. Itu dulu aja. Sip. Terima kasih. Mas Anas. Terima kasih Mas Tas yang sudah dari awal mengganti nama saya. Tano. Yang paling penting sih saya cuma pesan gini ya. Jangan lupa saya ingatkan lagi untuk merealisasikan kolaborasi dengan cara silahkan melihat channel saya Anang Batas. Itu baru, gitu. Maksudnya baru itu saya baru memulai rajin, isinya masih ngalor ngidul. Lalu yang kedua saya bikin No Sambat Show. No Sambat. Ya, No Sambat Show. Yang pertama dulu Sambat Show, lalu Sambat sekarang Show sudah berubah menjadi No Sambat Show. Itu singkatan dari Sambat Show itu santai bersama Anang Batas, lalu No Sambat Show itu nongkrong santai bersama Anang Batas. Tapi bukan di channel saya, jadi searching aja di YouTube. Nanti mungkin Pecah Sendai kalau mau ke Jogja mengisi acara itu, ayo kita tunggu. Kemarin yang terakhir sama Sri Rezeki. Yang terakhir adalah jangan pernah protes jika tidak tahu proses, apalagi progres. Gitu. Sip, jangan pernah protes kalau tidak pernah berproses. Closing statement dari teman-teman sudah kita dengarkan semua. Tentu saja saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak ingin menyimpulkan, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih tetap bisa berkarya melalui berbagai platform, bahkan kita ditantang untuk berkreasi melalui teknologi yang baru, yaitu antara lain YouTube. Jadi, humor tetap bisa dinikmati oleh siapa saja dan kita bisa terus berkarya. Karena saya ingat seorang sastrawan dari Eropa, Bertolt Brecht, yang mengatakan sebentar, kok saya jadi lupa. Dia mengatakan celaka sebuah negara yang tanpa humor, tetapi lebih celaka negara yang membutuhkan humor. Dan saya yakin kita semua adalah warga negara atau hidup di negara yang membutuhkan humor, apalagi di tengah pandemi. Saya kira itu yang bisa saya garis bawahi. Kita akan terus berkolaborasi, beradaptasi, dan siapa tahu dalam waktu dekat berkreasi bersama. Itu saja. Terima kasih atas menjadi narasumber di kegiatan ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah manteng dari jam 7 tadi sampai sekarang dan masih utuh orangnya, hanya mereteli sidik. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.